Halo para disciple maker dan para mentor, thank you for giving your heart and your time. Terima kasih udah kasih waktu dan hati kamu untuk memuridkan generasi. Dengan menonton video ini, itu artinya kamu mau belajar supaya bisa memuridkan lebih baik. Dan ini adalah pertemuan yang keempat, dan judulnya adalah Your New Relationship with God's Family. Hubungan barumu dengan keluarga rohani. Ini melanjutkan pertemuan yang ketiga di mana kita membahas hubungan dengan Tuhan secara vertikal. Nah, yang kali ini kita akan membahas hubungan dengan keluarga rohani atau komunitas iman secara horizontal. Sebagaimana Yesus pernah berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Artinya, secara core atau inti kita harus belajar untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan di kali ini kita akan melihat dari ayat hafalan Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Perhatikan di ayat ini ada 3 kata saling. Kata saling artinya nggak bisa sendirian, tapi perlu ada orang lain untuk memperhatikan, untuk mendorong, dan juga untuk menasehati kita. Oleh karena itu kita nggak cukup cuma membangun hubungan secara vertikal, tapi kita juga harus membangun hubungan secara horizontal. Membangun hubungan kepada Tuhan dan kepada keluarga rohani atau komunitas iman yang ada di dalam gereja. Apa sih gereja? Gereja itu bukanlah tentang gedung. Gereja adalah sebuah keluarga rohani yang menjadikannya sebagai komunitas iman yang hidup. Nah, jika orang-orang di dalam gereja memiliki kerohanian yang kuat, hubungannya juga kuat satu dengan yang lain, maka gereja tersebut akan menjadi gereja yang kuat. Jadi perhatikan, ada 2 unsur. Secara vertikal, kita harus punya hubungan yang kuat, tapi juga secara horizontal, kita harus memiliki hubungan yang kuat satu dengan yang lain. Itulah yang membuat gereja menjadi gereja yang kuat, dan disitulah orang yang belum mengenal Yesus bisa melihat Yesus ada di dalam komunitas iman kita. Nah, perhatikan, gereja juga disebut sebagai tubuh Kristus. Nah, seperti halnya anggota tubuh yang berbeda-beda, memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda, begitu juga kita semua. Jadi nggak ada satu orang pun di dalam komunitas iman atau gereja yang satu lebih penting daripada yang lain. Semuanya sama penting. Perhatikan Efesus 4 ayat 16 berkata, "Daripadanya lah seluruh tubuh rapi tersusun dan ikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih." Begitu juga setiap kita yang tertanam di gereja lokal. Setiap pribadi yang ada di komunitas iman sama pentingnya dan sama berharganya. Semua pasti punya fungsinya masing-masing. Nah, oleh karena itu, di pertemuan ini kita akan mendorong supaya orang-orang yang kita muridkan ini terlibat atau masuk terhisap dalam komunitas sel atau yang kita sebut kul. Karena disitulah mereka baru akan mengalami pemuritan dalam konteks small group. Kalau di ibadah kita dimuridkan, tapi secara large group besar. Dan di situ biasanya dialognya tidak terjadi karena preaching atau khotbah terjadi satu arah saja. Tapi waktu kita mengundang mereka untuk masuk dalam komunitas secara khusus di kul atau komsel, disitulah ada dialog yang terjadi antara anggota. Dan ini yang membuat relationship semakin dekat dan kita bisa mempraktekkan nilai-nilai firman Tuhan dalam hubungan secara horizontal. Nah, untuk itu kita jelasin, di gereja ini kita punya kul atau komsel. Apa sih kul atau komsel? Kul adalah wadah untuk setiap individu belajar menjadi murid Kristus dan memuridkan orang lain sebagai keluarga rohani. Jadi ini adalah wadah yang lebih kecil, wadah small group, untuk kita jadi murid dan memuridkan orang lain. Nah, ada 3 tujuan utama yang kita perlu jelasin sama orang-orang yang kita muridkan. Nanti kalau kamu ikut kul, perhatikan ya, ini core values-nya. Ini pelajaran intinya, bahwa setiap kita yang ada di kul harus paham tentang KTM. Ya, supaya kita semua punya persepsi yang sama dan ekspektasi yang sama juga. KTM itu apa sih? KTM itu terdiri dari keluarga rohani, tumbuh bersama,
memenangkan jiwa. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, kita jelasin sama disciples kita atau murid kita atau menti kita, waktu kamu masuk ke dalam Cool itu jadi seperti keluarga rohani buat kamu. Itu adalah keluarga rohani. Dan waktu kamu lihat ini sebagai keluarga rohani, itu nggak berarti bahwa keluarga rohani adalah keluarga yang isinya orang-orang sempurna. Perhatikan, keluarga rohani juga sama seperti keluarga jasmani. Nggak ada keluarga jasmani yang sempurna. Begitu juga keluarga rohani. Nggak ada keluarga rohani yang sempurna. Yang ada adalah keluarga rohani yang mau belajar terus disempurnakan seperti Yesus. Dan di keluarga kita belajar untuk menjadi otentik. Otentik itu artinya apa adanya. Kita terbuka, bukan cuma memperlihatkan hal yang baik, tapi juga kita belajar menceritakan hal-hal yang tidak baik, yang lagi nggak baik-baik saja dalam hidup kita. Kita belajar untuk terbuka dan menceritakan senyaman kita tentang apa yang sedang kita alami. Kelemahan kita kah atau dosa kah? Belajarlah menjadi otentik sebab Tuhan mengasihi kita apa adanya. Dan bagilah hidup kita kepada orang lain yang ada di keluarga rohani itu. Kita menceritakannya, itu adalah satu-satu bentuk membagi hidup kepada orang lain. Nah, perhatikan dalam keluarga rohani, kita perlu dengan sengaja membangun kesatuan hati. Ya, bayangin keluarga jasmani pun, walaupun udah sedarah, kita tetap perlu dengan sengaja membangun kesatuan hati. Kalau saya dalam sebuah keluarga, saya cuma pergi pagi kerja, atau sekolah atau kuliah, terus pulang, gak ada komunikasi, gak dengan sengaja membangun komunikasi dan menyediakan waktu, saya cuma pulang, mandi, makan, tidur, maka sekalipun itu keluarga sedarah, juga tetap aja nggak hubungannya semakin dekat. Tapi kalau saya memberikan waktu dengan sengaja, membuka percakapan, bercerita, bertanya, saya percaya hubungan akan semakin dekat. Nah, keluarga jasmani saja kalau tidak dengan sengaja membangun hubungan, maka akan jadi berjarak. Apalagi keluarga rohani yang tidak sedarah, punya background yang berbeda, sukunya beda mungkin, umurnya juga beda-beda. Kalau kita nggak dengan sengaja membangun kesatuan hati, memberikan waktu untuk datang ke Cool, memberikan cerita hidup kita, belajar terbuka dan menjadi apa adanya, maka kesatuan hati itu nggak bisa dibangun. Oleh karena itu kita memberitahukan, hey, ini keluarga rohani, jadi berikan waktu kamu dengan sengaja, jadwalkan sebagai prioritas, dan ceritakan diri kamu apa adanya di sana. Bangun hubungan dengan orang lain. Ada orang-orang yang akan belajar dari kisah hidup kita, tapi ada kisah hidup orang lain yang darinya kita bisa belajar juga. Jadi inilah keluarga rohani, komunitas iman yang baru. Itu Kak. Sekarang kita ke tujuan yang kedua dari Cool, yaitu tumbuh bersama. Jadi selain memiliki keluarga rohani, tujuan berikutnya adalah supaya semua kita nih gak terus jadi bayi rohani, tapi kita terus bertumbuh, sehingga suatu hari kita jadi orang Kristen dewasa yang bisa memuridkan orang lain. Perhatikan, Tuhan tidak pernah mendesain kita untuk menjadi orang Kristen sendirian. Adalah tujuan Tuhan untuk kita tumbuh bersama dengan saudara-saudari Kristen yang lain. Dan itu artinya kita diterima apa adanya, be authentic, tapi kita juga harus membuat progres. Contoh nih, di Cool kita cerita, aku masih terlibat dalam dosa pornografi. Pada saat itu terjadi, sebagai keluarga, kita belajar untuk terima apa adanya. Oke, thank you banget udah share. Mungkin sebagai culture yang biasa kita lakukan, setiap ada orang yang cerita dan terbuka, kita berikan tepuk tangan, bukan untuk apresiasi dosa mereka, tapi justru mengapresiasi kerendahan hati untuk mereka mau terbuka menunjukkan sisi lemah. Tapi ingat, jangan berhenti di sana. Itulah keluarga, terima apa adanya. Tapi keluarga yang mengasihi juga akan mendorong untuk kita berkembang, berprogres. Oleh karena itu, tujuan yang kedua kenapa kita ada di dalam Cool adalah supaya kita berprogres bareng. Bisa saling mengingatkan, saling mendorong, saling menasehati seperti ayat Ibrani yang tadi kita sudah baca. Nah, oleh karena itu, ingatkan, ayo di Cool ini kita akan bertumbuh. Hari ini kita mungkin masih bayi rohani, tapi kalau kita mau belajar rendah hati dari orang lain, kita terbuka, kita mau dibimbing, ditegur, dikasih advice, bahkan mungkin juga dididik dengan teguran yang keras,
itu akan menolong kita untuk bertumbuh jadi orang yang dewasa. Kita akan membuat progres. Perhatikan, value-nya adalah progress over perfection. Kita mengharapkan progres lebih dari kesempurnaan. Kita nggak berharap dalam satu hari kamu jadi sempurna, tapi kita berharap setiap hari ada progres-progres kecil yang terlihat, yang berhasil dicapai. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, tujuan cool adalah memenangkan jiwa. Jadi ini bukan social club ya, ngumpul-ngumpul, asik, kompak, dan kalau ada orang baru kita merasa risih. Justru kita ingatin di awal, waktu kamu ikut di dalam cool ini, kamu tujuan akhirnya setelah kamu mengalami kesatuan hati dalam keluarga rohani, tumbuh bersama, tujuan akhirnya adalah kamu reach out others atau memenangkan jiwa, memuridkan orang lain, ya, menjangkau yang terhilang dengan kasih Yesus. Itulah kehendak Tuhan atas hidup kita. Dan di situ kita melakukannya nggak sendirian, tapi bersama-sama. Bayangin, kita mendorong orang yang kita muridkan untuk membangun hubungan. Let's say dengan satu orang yang mereka mau menangkan buat Tuhan. Setelah itu, waktu ada event atau ada acara, kita bisa dorong mereka untuk mengajak. Dan waktu mereka datang ke cool atau ibadah, maka teman-teman satu coolnya akan menyambut sebagai anggota baru di keluarga rohani itu. Bayangkan mereka akan merasakan kasih Yesus waktu mereka melihat orang-orang ini mengasihi orang-orang baru dengan apa adanya. Dan itulah yang kita harapkan terjadi. Bukan cuma itu, selain kamu menangin jiwa, kamu juga yang bertumbuh akan memuridkan orang lain. Saya ingatkan, cool yang berhasil bukanlah cool yang jumlahnya paling banyak. Cool yang berhasil bukanlah cool yang paling hype ya, tapi cool yang berhasil parameternya adalah yang pertama, terjadi perubahan hidup orang-orang yang ada di dalam cool itu. Yang tadinya merokok, nggak lagi merokok. Yang tadinya kecanduan pornografi, bisa menang dari pornografi. Yang kecewa dengan orang tuanya, bisa mengampuni dan pulih. Itu perubahan hidup. Dan itulah indikator keberhasilan cool yang pertama. Dan yang kedua, indikator keberhasilan sebuah cool adalah lahirnya pemurid-pemurid baru. Mereka nggak jadi anggota selamanya, tapi mereka mulai mau memberikan hati mereka. Kalau dulu aku dilayani, sekarang aku mau melayani. Kalau aku dimuridkan, aku juga mau belajar memuridkan orang lain. Oke, jadi itulah 3 tujuan cool yang kita bisa jelasin sambil kita mengajak mereka kalau mereka belum ikut cool. Kalau mereka sudah ikut cool, kita mengingatkan lagi, ini loh tujuan kita cool. Ini keluarga rohani, yuk bangun kesatuan hati. Yang kedua, tumbuh bersama. Pada proses tumbuh mungkin ada ketidaknyamanan, tapi itu bagian dari pertumbuhan. Dan yang terakhir, kita akan reach out others, kita akan menangin jiwa. Jangan anti kalau ada orang baru, justru welcome mereka dengan kasih. Nah, setelah itu, apa sih yang jadi peranan kita waktu kita jadi anggota cool? Di sini kita kasih tahu ekspektasi dari si pemimpin cool atau mentor atau disciple maker kepada anggota. Ekspektasinya adalah ini. Yang pertama, menjadi keluarga rohani yang saling mengasihi dan melayani. Perhatikan ya, jadi waktu kita masuk dalam cool, harapannya adalah kita jadi keluarga rohani. Keluarga rohani bukan berarti terus dilayani, tapi saling melayani dan mengasihi. Kita mungkin bisa mengasihi dengan memberikan perhatian pada saat ada yang bercerita. Kita dengarkan dengan atentif. Lalu kita bisa melayani, mungkin ada yang mempersiapkan konsumsi, ada yang mengingatkan di grup WhatsApp, atau ada yang menjemput satu dengan yang lain. Itu adalah bagian dari pelayanan yang bisa kita mulai lakukan di dalam keluarga rohani atau cool. Dan jadikan cool sekali lagi sebagai prioritas. Jadi waktu kita punya jadwal cool, make it as a priority. Berikutnya peranan kita di cool adalah kita jadi murid Kristus yang melakukan firman dan memuridkan orang lain. Jadi murid artinya jadi orang yang selalu mau belajar nilai-nilai yang baru yang diajarkan. Kita nggak merasa paling hebat, tapi kita justru ada di grup itu untuk belajar dari orang lain. Karena bagaimanapun background orang-orang yang ada di dalam cool itu, pasti ada satu hal yang bisa kita pelajari di setiap kali mereka bercerita. Jadi jangan sombong. Kita belajar untuk jadi murid. Dan setelah kita belajar, yuk belajar juga untuk memuridkan, melayani, menolong orang lain mengenal Yesus. Nah, itulah ekspektasi yang kita perlu sampaikan sama orang-orang yang akan masuk dalam cool, supaya mereka paham.
Dan kamu akan terus mendengar kata berdampak bagi orang lain atau be significant di dalam komunitas ini. Karena sekali lagi gereja ini bukan cuma ngumpulin orang-orang supaya rame, tapi kita mau supaya orang yang ada dalam komunitas ini nggak lagi hidup untuk diri sendiri, karena Yesus sudah mati bagi kita supaya kita hidup bagi Dia dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu bisa kita mulai dari kul atau komunitas iman atau keluarga rohani kita. Nah, Matius 5:16 bilang begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi, supaya terang kita bisa bercahaya, ada perbuatan baik yang harus kita lakukan, dan itu bisa dilakukan di dalam keluarga rohani atau kul. Berikutnya, kita juga penting untuk membagikan tentang budaya gereja atau church culture. Nah, kita share ini supaya mereka punya gambaran apa yang bisa mereka akses, apa yang perlu mereka antisipasi. Yang pertama, gereja adalah sebuah keluarga dan keluarga mengasihi satu sama lain. Sekarang kamu yang sudah masuk dalam kul adalah keluarga rohani. Kalau kamu perlu pertolongan, sampaikanlah, ceritakanlah, reach out. Datanglah kepada pemimpin atau mentor atau kakak rohani atau mungkin sesama anggota kul yang cukup dekat dengan kamu. Dan mintalah doa, konseling atau pertolongan praktis lainnya. Kamu adalah bagian dari keluarga rohani ini, jadi kamu punya akses untuk pertolongan atau hal-hal lain, dukungan doa yang kamu bisa minta. Jadi jangan sungkan, jangan ragu untuk reach out, untuk menceritakan apa yang sedang kamu alami. Tapi tentunya sebagai gembala kul atau sebagai core team dalam kul, jangan over promise ya. Jangan bilang gini, saya ada 24 jam untuk kamu. Nanti yang ada ekspektasi terlalu tinggi dan pada saat itu tidak terjadi, mereka jadi kecewa. Oke, jadi kita buka akses. Kalau ada apa-apa, kita bisa ngomong gini, kalau ada apa-apa kamu kasih tahu ya. Misalkan ada orang-orang yang merantau dan mereka baru join di kul kita, hey, feel free ya untuk kasih tahu kalau kamu perlu sesuatu. Kalau aku bisa bantu, aku akan bantu. Ya, kalau kamu lagi ada masalah dan perlu doa, dukungan doa, please let us know, kasih tahu ya. Kita akan doain kamu. Atau kamu perlu mungkin pertolongan praktis seperti kalau ada lowongan pekerjaan, oke, kita akan bantu share infonya ke kamu juga. Nah, itu hal-hal yang bisa kita lakukan. Yang berikutnya adalah kita kasih tahu juga nih, di dalam segala situasi kehidupan gak ada manusia yang sempurna, bahkan orang Kristen. Jadi sekalipun kamu udah masuk dalam keluarga Kristen, keluarga rohani di gereja, bukan berarti semua tuh orang sempurna dan gak akan pernah ada masalah. Gesekan akan terjadi pada saat kita berjalan bersama, ya. Waktu kita berdekatan, jalan bareng, kita akan bergesekan satu sama lain. Dan gesekan ini seringkali dipakai Tuhan untuk menajamkan kita, supaya kita bisa praktekin apa itu mengampuni, apa itu mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Oleh karena itu, misalkan hal ini terjadi, ada gesekan, ada masalah, ada konflik satu dengan yang lain, janganlah kita menggunakan respon yang salah. Perbedaan orang yang berkonflik di dalam gereja dan orang yang berkonflik di luar gereja adalah orang yang berkonflik di dalam gereja berusaha untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Mereka akan saling rendah hati untuk menemukan solusi, untuk saling meminta maaf, berdamai, dan belajar mengenal satu sama lain. Tapi orang di luar gereja, waktu mereka berkonflik, mereka akan berpisah. Mereka tidak mau lagi berhubungan, mereka akan jalan sendiri-sendiri. Tapi biarlah kita menunjukkan perbedaan dengan meneladani apa yang Yesus lakukan, mengampuni dan mengasihi. Dan itu bisa kita praktekkan, berdamai satu dengan yang lain, rendah hati untuk saling duluan mencari perdamaian. Nah, jika kita memahami nilai-nilai yang ada di dalam komunitas, tentunya gesekan-gesekan ini akan semakin dapat dikurangi. Apa sih nilai yang ada di komunitas gereja ini? Ada 4, ya. Ini adalah hal yang kita akan ulang-ulang terus sampaikan, baik di ibadah, di komsel, maupun secara personal di follow up.
4 values di dalam komunitas ini. Yang pertama, authenticity is gold. Menjadi otentik adalah emas. Kamu diterima apa adanya. Kamu nggak perlu jadi orang munafik. Kamu bisa menjadi autentik. Sehingga, sekali lagi, kamu bisa menceritakan keberadaanmu, kondisi yang kamu alami apa adanya. Kamu tidak perlu takut akan judgement dari orang lain. Perhatikan, apa dasar otentik ini? Roma 5 ayat 8, tapi Kristus menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Waktu kita masih berdosa, Tuhan sudah mengasihi kita apa adanya. Itu artinya kita perlu untuk menjadi diri kita apa adanya. Bukan jadi orang yang munafik dan bilang, enggak, aku baik-baik aja, aku oke-oke aja. Tapi justru kita ceritakan, aku sedang tidak baik, aku perlu dukungan kalian. Itu perlu kerendahan hati untuk jadi otentik. Dan percayalah, keterbukaan untuk mau dimuridkan adalah awal pemulihan. Jadi bukan cuma sekedar terbuka dan cerita-cerita aja, tapi terbuka dan mau diajar. Itu adalah awal pemulihan. Nah, itu yang pertama. Values yang kedua adalah be relational. Kita harus dengan aktif membangun hubungan dengan Tuhan. Relational with God, because our God is a relational God. Dan juga membangun hubungan dengan sesama anggota gereja. Jadi waktu ketemu di gereja atau di luar gereja, dorong diri kita untuk dengan aktif membangun hubungan, berkenalan, ngobrol, tanya apa saja yang membuat kita bisa semakin dekat tentunya. Dan itu akan membuat kita merasa homey atau nyaman ya, karena kita relational one and another. Ya, kita harus mengerti, jadi kalau ada orang-orang yang reach out kita dan mau ketemu sama kita personally, itu bukan untuk motif yang lain, tapi memang karena values di komunitas ini adalah be relational. We want to know you deeper. We want to know you more than a surface level, lebih dari permukaan. Kita pengen kenal kamu lebih dalam. Itu yang kedua, be relational, oke? Kita akan membangun jembatan, bukan membangun tembok. Kalau orang yang membangun tembok artinya mereka akan berusaha mencari perbedaan sehingga mereka tidak saling berdekatan. Tapi justru kita bangun jembatan dengan harapan Yesus yang ada di dalam diri kita bisa menyeberang melalui jembatan hubungan ke hidup orang-orang lain. Ini nggak cuma di gereja ya, tapi bisa juga terjadi di komunitas kita di luar, di tempat kerja, di kampus atau sekolah. Dan yang berikutnya, progress over perfection. Sekali lagi, ini dia. Di dalam komunitas ini kita nggak menuntut kesempurnaan. Kita tahu at the end Tuhan akan menyempurnakan kita semua. Tapi biarlah kita fokus making progress. Karena kalau orang strive to be perfect, setelah dia merasa sempurna, dia akan jadi sombong dan dia akan merasa nggak perlu belajar lagi, nggak perlu lakukan apa-apa lagi karena sudah sempurna. Tapi orang yang mau berprogres, dia akan terus mau belajar dan berkembang. Oke, oleh karena itu kita mengapresiasi setiap progres yang bisa dilakukan setiap hari daripada berusaha menjadi sempurna dalam satu hari. Sekali lagi, progress over perfection. Kalau ada progres yang anak menti kita lakukan, apresiasi itu. Misalkan dari yang nggak pernah baca Alkitab, mulai baca Alkitab, tapi masih bolong-bolong. Seminggu mungkin cuma 2 kali. Nggak apa-apa, diapresiasi. Kasih kata-kata yang appreciate them ya. Thank you ya, kamu udah belajar. Out of comfort zone, kamu udah mulai lakukan sesuatu. Mungkin ada mereka yang masih merokok, tapi mereka sudah mulai ngurangin. Apresiasi. Jangan bilang, nanti tunggu kamu berhenti total, baru kamu hebat, baru kamu jadi berkat. Kalau dia sudah membuat progres-progres kecil, belajarlah untuk mengapresiasi. Itu adalah contoh progress over perfection. Bahkan ada orang-orang yang tadinya introvert banget, yang gak mau cerita gitu, terus akhirnya dia mulai terbuka. Walaupun dia gak bisa terbuka sepenuhnya, apresiasilah keterbukaan itu. Lalu yang berikutnya, yang terakhir adalah be significant, ya. Karena kita berharap setiap orang hidupnya be significant. Oke, be success artinya I add value to myself. Sukses artinya aku menambah nilai untuk diriku. Be significant artinya aku menambah nilai untuk orang lain. Jadi signifikan itu selalu bicara beyond us, melebihi kita. Kita diberkati tapi untuk jadi berkat. Berkatnya nggak stop di kita, tapi mengalir untuk orang-orang lain.
That is be significant. Nah, be significant ini nggak selalu bicara soal materi, tapi hal-hal kecil, memberikan encouragement words. Kita bisa belajar nih, be significant sama orang yang kita muridkan. Kasih dia doa dalam bentuk voice note misalkan, atau kata-kata teks yang mendukung, yang menguatkan, atau mungkin kita bisa mengirimkan dia drinks ya, atau snacks gitu ya, misalnya kita kirimkan dengan secara online ya, Gojek online, GoFood. Itu bentuk kita belajar be significant untuk make their day ya, untuk membuat mereka tuh thank you ya, such a refreshment for me, membuat aku di-refresh kembali, ada orang yang peduli sama aku. Padahal itu hal yang kecil, tapi itu bisa jadi sesuatu yang signifikan pada saat orang-orang yang kita tolong atau kita berkati sedang dalam keadaan down. Oleh karena itu, belajar yuk jadi signifikan untuk hal-hal yang kecil. Dalam pelayanan juga begitu, kita belajar bukan untuk menunjukkan siapa kita. Pada saat kita lagi jadi worship leader, pada saat kita lagi melayani di media, usher, outreach and caring, creative team, tujuan kita adalah supaya apa yang kita lakukan bisa memberkati orang lain. That is be significant. Nah, oleh karena itu, ingat-ingat terus, ini akan diulang-ulang, yaitu authenticity is gold, atau authentic, be relational, progress over perfection, and be significant. Nah, setelah kita dengar semua ini, kita akan mendorong setiap orang yang kita lagi follow up untuk tertanam dalam Cool. Kalau mereka sudah tertanam, puji Tuhan, sekarang mereka tinggal praktekkan saja KTM, menjaga kesatuan hati, bertumbuh bersama, memenangkan jiwa. Melakukan apa yang menjadi values dalam komunitas, belajar terbuka, belajar untuk berprogres, ya, membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama, lalu jadi berkat. Lalu secara praktisnya, kita juga belajar, perhatikan ini ya, untuk terbuka, menerima teguran dan bimbingan dari Tuhan. Jadi ada kalanya Tuhan akan tegur kita lewat firman-Nya. Kalau orang mau bertumbuh, mereka harus belajar terima feedback, ya, baik yang positif dan kadang juga bisa aja negatif. But anyway, kalau Tuhan yang tegur, pasti maksudnya baik dan itu akan membuat kita bertumbuh. Tuhan bisa tegur kita secara langsung lewat firman Tuhan, dan kalau Tuhan menegur atau mengkoreksi, itu karena Dia mengasihi kita. Ingat ayat ini, Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Barang siapa Tuhan kasihi, ia ditegur dan dihajar. Sebab itu relakan hati dan bertobatlah. Nah, yang kedua, teguran juga bisa datang dari pemimpin rohani, dari gembala, dari disciple maker kita, dari mentor kita. Jadi bisa datang directly dari firman Tuhan waktu kita baca, waktu kita dengar di khotbah, atau dari pemimpin rohani kita. Ingatlah, correction is not to put you down, but to pull you up. Teguran bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menolong kita lebih maju lagi. Hanya kasih yang sesungguhnya yang berani negur. Kalau kasih yang lemah atau yang pura-pura, dia akan membiarkan orang lain tetap dalam kesalahan atau kelemahan. Ingat ya, Tuhan mengasihi kita apa adanya, tapi Dia mengasihi kita lebih lagi untuk membiarkan kita terus apa adanya. God loves us just the way we are, but He loves us even more to let us stay that way. Jadi, bermula dengan menjadi otentik, tapi juga belajar untuk membuat progres demi progres. Karena Tuhan mengasihi kita apa adanya, tapi Dia lebih lagi mengasihi kita untuk terus biarin kita apa adanya. Dia pengen kita menjadi His version, the best version of us. Oke, jadi itu adalah pertemuan yang keempat. Ingat, ekspektasinya, goalnya adalah supaya mereka ikut dalam komunitas Cool. Dan kalau mereka sudah ada di dalam Cool, kita merimain lagi, Cool ini bukan social club, Cool ini bukan sekedar ngumpul-ngumpul, tapi kita belajar mengasihi dan melayani di sini. Ini keluarga rohani, make it priority, terbukalah, making progress, bertumbuh bersama. Dan ingat, suatu hari kamu akan menjadi orang yang memuridkan. Karena Cool yang berhasil bukanlah sekedar yang rame, tapi yang menghasilkan perubahan hidup anggotanya dan melahirkan pemurid-pemurid baru. Sekali lagi thank you dan selamat memuridkan. God bless you.